dengan kita telah menyiapkan diri dengan tobat dan karya amal kasih, dengan merefleksikan hidup dan mengadakan pembaruan diri dalam semangat pertobatan, sekaligus mengarahkan hidup kita kepada suatu perjuangan untuk mengembangkan ekonomi ekologis. Pada hari ini kita semua berkumpul bersama untuk mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menanggapi misteri inilah, Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Bersama-sama kita berseru, terpujilah Putra Daud, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah yang Maha Tinggi. Dengan demikian, kita memetik buah salib suci yang kebangkitan dan kehidupan. Marilah kita mengawali perayaan keselamatan ini dengan menghidungkan nyanyian pembuka. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Pujilah Tuhan segala makhluk. Pujilah hai putra putri dan bangsa segalanya. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Pujilah Tuhan hai bangsa, muliakanlah Allah hai rakyat semuanya. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Kisahkanlah kepada bangsa-bangsa kemuliaannya. Keajaibannya di antara segala rakyat. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Semua kuasa kurbannya terhadap kita, dan Tuhan setia abadi. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Seperti semula, sekarang, selalu, dan selama-lamanya. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari beriman dan berkasih, kita berkumpul lagi untuk merayakan Minggu Palma. Dengan rasa gembira bercampur duka, kita ingin kenangkan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Dengan perayaan ini kita ingin menyelamatkan rakyat damai di Yerusalem, menyongsong Kristus Sang Raja sejati.
bersama dia kita masuk ke kota Yerusalem untuk mati Baju sebelah. mati bersama dia. Baju sebelah. Itu berarti kita bertekad untuk menjadikan dia penguasa atas seluruh hidup kita. Sambil menyadari martabat kita sebagai putra putri Bapa dan menyadari panggilan kita untuk menaruh kasih sejati dari Kristus sang harga kita, marilah kita memberkati daun-daun palem yang kita pergunakan untuk menyambut Tuhan kita. Apa yang itu? Orien. Begitu. Tidak pakai. Dari mana tuh? Di sini tidak. Di sana. Iya, satu. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah kiranya daun-daun palem yang ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanan yang menuju Yerusalem. Semoga kami pun berkenan dan masuk di Yerusalem kembali dengan Tuhan Allah Kristus Tuhan kami. Amin. Jangan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum mendapatkan daun palma, silakan maju dengan tertib dan tobat. Dan bertugas Ambil satu dong. Bisa? Ambil dua. Ambil kasih banyak. Ambil 5 dong. yang ada di surga dimuliakan namamu dan akan kerajaan dan dilakukan di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki Dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu. Pada waktu
kamu masuk di kampung itu, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambak yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan yang melakukannya. Dia akan segera mengembalikannya ke sini. Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambak di depan pintu di luar pintu jalan. Lalu mereka melepaskan. Dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, apa maksudnya kami melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti itu dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid itu tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha. Demikianlah sabda Tuhan. Ini pengen Bapak Ibu, saudara dan saudari, teman yang terkasih dalam Kristus Tuhan Yesus. Hendaklah kita mencontohi kelayak ramai di Yerusalem yang mengeluh-elukan Yesus. Marilah kita berarak mengiringi Yesus serta menyambutnya dengan mengangkat daun palma seraya berseru dan bernyanyi, Hosana Putra Daud. Kita berarak dalam suasana hening, doa dan lagu. Urutan perarakan yang pertama, ajuda pembawa utuh dan dupa. Yang kedua, ajuda pembawa salib. Yang ketiga, dua ajuda pembawa lilin. Yang keempat, korsponsor. Yang kelima, umat sekalian. Yang keenam, pemuka umat. Yang ketujuh, ajuda yang lain. Dan yang kedelapan, pelayat imam. Yang kesembilan, imam. Dan yang kesepuluh, keamanan THS. yang datang atas nama Tuhan, Raja Israel.
wajah bumi berganti, dan di akhir zaman nanti Kristus Raja abadi. Hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti, seluruh alam bernyanyi, berhadap baginya. Yerusalem, Yerusalem, lihat rajamu, hosana terpujilah Kristus Pembaharu dunia. Yerusalem, Yerusalem, lihat rajamu, hosana terpujilah Kristus Pembaharu dunia. Bacaan-bacaan suci yang akan kita dengar hari ini mewartakan tentang kerendahan hati dan ketaatan Yesus pada kehendak Bapa sendiri. Marilah kita membuka hati dan budi untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dengan penuh iman. Aku tidak memalingkan wajahku dari cercaan, dan aku yakin takkan dipermalukan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya aku tahu memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Allah mempertajam pendengaranku, supaya aku mendengarkan sabdanya sebagai seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak melawan pun tidak mundur. Punggungku kuberikan kepada orang-orang yang memukul aku, dan daguku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Dan aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dicerca dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, dan penghinaan itu tidak mengguncangkan daku. Hatiku tabah, sebab aku yakin aku takkan dipermalukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Yesus merendahkan diri, maka Allah mengagungkannya. Saudara-saudara, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Ia serupa dengan Allah, namun tak ingin merebut bagi dirinya kesamaan dengan Allah. Sebaliknya, ia menampakkan diri dan menjadi serupa dengan seorang hamba, sama dengan manusia. Dan sesudah hidup seperti seorang manusia, Yesus lebih merendahkan diri lagi dengan taat sampai wafat kayu salib. Dari sebab itu, Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkannya kepadanya nama yang paling luhur, supaya makhluk di surga, di bumi, dan di bawah bumi bertekuk lutut menghormati Yesus, dan supaya semua orang berkulit mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan untuk memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus, karangan Santo Markus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala, pemuka-pemuka rakyat, ahli-ahli kitab, dan segenap mahkamah agung mengambil keputusan. Yesus diikat, lalu digiring keluar dan diserahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya, Benarkah engkau raja orang Yahudi? Memang benar. imam-imam kepala mengemukakan banyak tuduhan terhadapnya. Pilatus bertanya lagi, Tidakkah engkau menjawab?
betapa banyak tuduhan mereka terhadapmu. Tetapi Yesus tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus sangat heran. Biasanya pada hari raya, Pilatus melepaskan seorang tahanan bernama Barabas yang ditahan bersama pemberontak lainnya. Dalam pemberontakan ia telah membunuh. Rakyat datang menghadap dan meminta supaya Pilatus menjalankan kebiasaan itu. Pilatus menjawab dan berkata, Maukah kamu kulepaskan raja orang Yahudi? ia mengetahui bahwa Imam Agung telah menyerahkan Yesus karena iri hati. Tetapi imam-imam kepala menghasut rakyat supaya meminta agar Barabas dilepaskan. Pilatus menjawab, Kalau begitu, apa yang harus kuperbuat terhadap raja orang Yahudi? mereka berteriak. Salibkan dia. Tetapi Pilatus berkata kepada mereka. Kesalahan apa yang telah dibuatnya? Mereka semakin berteriak. Salibkan dia. Maka Pilatus yang ingin mengambil hati rakyat melepaskan Barabas bagi mereka. Sedang Yesus diserahkannya untuk didera dan kemudian disalibkan. Serdadu-serdadu membawa Yesus masuk ke dalam halaman istana, lalu mengumpulkan seluruh pasukan. Mereka mengenakan kepadanya sehelai mantel jingga, menganyam sebuah mahkota duri, dan meletakkannya pada kepala Yesus. Mereka pun memberi salam kepadanya. Salam, hai raja orang Yahudi. Sesudah itu, mereka memukul kepalanya dengan sebatang bulu, meludahinya, dan berlutut memberi hormat kepadanya. Setelah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel jingga itu dan mengenakan kepadanya pakaiannya sendiri, lalu menggiringnya keluar untuk disalibkan. Ketika itu, lewatlah seorang bernama Simon, orang Kirene, bapa dari Alexander dan Rufus. Dia baru datang dari luar kota. Mereka memaksa dia memikul salib Yesus. Dan Yesus digiring sampai ke tempat bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Yesus diberi minum anggur bercampur mur, tetapi ia tidak mau. Lalu mereka menyalibkannya dan membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Pukul 9 pagi mereka menyalibkan dia. Alasan hukumannya yang ditulis berbunyi, Raja orang Yahudi. Bersama dia disalibkan pula 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Maka terpenuhilah sabda kitab suci. Ia terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di situ menghujat Yesus. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang merombak keniscayaan Allah dan mendirikannya dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib. Imam-imam kepala juga mengolok-oloknya dan berkata seorang kepada yang lain, Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Hendaklah Kristus, Raja Israel itu, turun dari salib sekarang, agar kita lihat dan kita percaya. juga kedua orang yang disalibkan bersama Yesus menghinakan dia. Mulai pukul 12 siang sampai pukul 3 sore, seluruh negeri diliputi kegelapan. Pukul 3, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi,
Eloi lama sabachthani, yang berarti Allah, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan Daud? beberapa dari hadirin yang mendengar itu berkata, Ia memanggil Elia. maka seorang segera datang mencelupkan bunga karang ke dalam cuka, mencocokkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum sambil berkata, Tunggu, kita lihat saja. Apa Elia datang menurunkannya? akan tetapi Yesus berseru dengan suaranya, lalu wafat. Kita semua berdoa.
Maka tirai kanisa terjaring dua, dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri di depan salib menyaksikan Yesus wafat sambil berseru, ia pun berkata, Sungguh orang ini putra Allah. demikianlah sabda Tuhan. Berterima Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik, saudara-saudari terkasih. Hari ini Gereja Sejaga memulai pekan suci untuk mengenangkan peristiwa derita, sengsara, dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menarik adalah bahwa peristiwa zaman salib Yesus itu dimulai atau dibuka dengan suatu perarakan meriah yang gegap gempita, di mana Yesus masuk kota Yerusalem sebagai seorang raja dengan menunggang seekor keledai dan disambut dengan lambaian daun palma. Di sini palma dan keledai merupakan kata-kata kunci dalam seluruh peristiwa dramatis itu. Palma adalah sejenis tanaman keras yang biasanya tumbuh di tempat berbatu. Kendati demikian, daunnya senantiasa hijau dan sekali tumbuh tidak gampang mati. Sedangkan keledai adalah sejenis binatang pembawa barang yang penurut dan selalu taat setia kepada Tuhannya. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai dan disambut meriah dengan lambaian daun palma. Yesus memang seorang Mesias, Raja yang diurapi Allah, yang datang untuk membebaskan seluruh umat manusia dari belenggu dosanya. Dengan gagah berani ia masuk kota Yerusalem, yang akan menyerap dan menghisap darahnya sampai tetes yang terakhir. Lambaian daun palma melambangkan harapan dan keteguhan Yesus dalam menjalankan misi penyelamatannya. Kendati lingkungan kekerasan kota Yerusalem akan melahap dan menelannya sampai habis. Keledai yang digunakan Yesus menjadi lambang ketaatan dan kesetiaan yang total dan paripurna kepada kehendak Bapanya. Sebagai Raja yang diurapi, Yesus bagaikan seekor keledai atau kuda beban yang siap menunaikan misi perutusan dari Bapanya untuk memanggung segala beban dosa itu umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, masuk kota Yerusalem adalah hal yang tak terbantahkan. Yesus tak komitmen dengan kehendak Bapanya atas dirinya, walau harga yang harus dibayar terlampau mahal. Ia harus memasuki kota Yerusalem. Sesungguhnya Yesus dan murid-murid tahu apa makna memasuki Yerusalem. Sebelumnya Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesat, dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Memasuki kota Yerusalem bagi Yesus adalah memasuki peristiwa salib.
Walau diawali dengan gembira penyambutan yang sangat luar biasa, maka tidak mengherankan ia memilih untuk menunggangi seekor keledai, transportasi rakyat jelasa. Tak ada kegagahan, tak ada keberkasan, tak ada kecemerlangan. Yang ada ialah kesederhanaan, lebih tepat kerendahan, dan lebih tepat lagi kehinaan. Saudara-saudara yang terkasih, suatu paradoks terjadi sebagaimana kita dengarkan bersama dalam kisah sengsara tadi. Mulut-mulut yang mulanya mengeluh-elukan Yesus kemudian balik menyerang, balik menghujat, balik memaki, dan dengan lantang berteriak salibkan dia. Mereka yang mulanya membentangkan karpet merah untuk menyongsong Yesus laksana seorang raja. Pada akhirnya menginjak-injak darah merah Yesus yang mengalir di jalanan akibat jalan salib Tuhan. Mereka yang mulanya mengeluh-elukan Yesus dengan melambaikan daun palma, kini balik mencambuki Tuhan Yesus sampai mati secara mengenaskan. Mereka yang mulanya sangat menyambut Yesus sebagai seorang pahlawan, malah pada akhirnya menjatuhkan pilihan untuk membebaskan Barabas, seorang pecundang ketimbang Tuhan Yesus. Disinilah paradoks sesungguhnya terjadi dan menggambarkan realita kita umat manusia. Sesungguhnya ada 3 hal yang menggambarkan realita kita umat manusia. Yang pertama, kita banyak kali memilih yang bukan hukum ketimbang hukum. Mereka bahkan kita memilih pelanggar hukum ketimbang Yesus, seorang yang taat hukum. Di dalam hati kita umat manusia ada kecenderungan untuk membenci hukum. Ada keinginan untuk melakukan apa yang diinginkan, berbuat semau. Pokoknya saya suka apa saya buat saja. Ada keinginan untuk menabrak pagar-pagar pembatas dan menolak semua peraturan dan disiplin. Yang kedua, kita banyak kali lebih memilih perang daripada damai. Manusia di dalam kebodohannya selalu berjuang untuk menyelesaikan persoalannya melalui perang, melalui cekcok, melalui konfrontasi, dan seterusnya. Padahal semuanya itu tidak menyelesaikan apa, malah mempersulit atau memperumit persoalan itu sendiri. Kita seperti itu. Pokoknya selesaikan masalah ini tidak pakai damai, perang, cekcok, konfrontasi, dan seterusnya. Yang ketiga, lebih memilih kebencian dan kekerasan daripada kasih. Barabas dan Yesus mewakili 2 jalan yang berbeda. Barabas mewakili hati yang penuh kebencian, hati yang penuh kekerasan, mengerikan, konfrontasi, dan seterusnya. Sedangkan Yesus mewakili jalan cinta kasih. Sebagaimana kebencian, sebagaimana iri hati, dendam anak menguasai hati manusia, sedangkan kasih seringkali ditolak. Dan itulah yang selalu mengarahkan kita untuk pilih yang buruk ketimbang yang baik. Walau kenyataan ini yang terjadi, Yesus tetap setia menjalani semuanya sampai selesai. Puncaknya adalah kematiannya di kayu salib. Kematian di kayu salib menunjukkan cinta kasih Allah kepada manusia yang tanpa batas. Ia adalah raja yang dielu-elukan, dan pada akhirnya dia sendiri pula yang berkorban sehabis-habisnya untuk membebaskan kita umat manusia. Ia sungguh raja yang membebaskan. Ia membebaskan dengan darah dan nyawanya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, sembari mengenangkan peristiwa mulia dan agung Minggu Palma ini, hendaknya kita juga merenungkan panggilan, tugas, dan misi perusahaan kita sebagai pengikut Kristus. Bahwasanya melalui pembaptisan kita telah diurapi dan dilantik Allah sebagai raja yang bertugas memimpin dan menuntun sesama kepada keselamatan. Akan tetapi kita juga sadar bahwa tugas dan tanggung jawab itu tidak terlampau mudah untuk kita laksanakan. Ada cukup banyak tantangan, ada cukup banyak kesulitan,
ada hambatan dan risiko yang harus kita hadapi. Karena itu diperlukan keberanian, ketaatan, kesetiaan, kepercayaan, keteguhan dan harapan kokoh kepada Tuhan, sebagaimana pernah ditunjukkan Yesus kepada Bapaknya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berjuang untuk memperbaharui iman kita dari waktu ke waktu. Semoga Tuhan memberkati kita. Kita semua berdiri untuk meneguhkan iman dan kepercayaan kita dengan bersama-sama berdoa. Aku percaya Amin. doa umat bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya. Kita mengharap Bapa dan memanjatkan doa bersama. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, dianiaya dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap optimis bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan jangan tergoda oleh kepentingan diri. Marilah kita mohon. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa, berkatilah saudara-saudari kami yang sedang tertimpa penderitaan, agar dengan rela mempersatukan kemalangannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahilah kami semangat Yesus, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kami sehari-hari, mengikuti jejak puteramu. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra-putrimu, berkasih sesama-Mu yang menderita. Kami mohon terima dan kabulkanlah doa-doa kami yang diiringi Roh-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Terimalah ya Kristus Tuhan, Sang Pengantara umat Allah, untuk Bapa di surga. Bapa Maha Cinta, satukan bawaan kami dengan persembahan-Mu, agar Bapa yang pemurah dan berkelana. Terimalah ya Kristus Tuhan, Sang Pengantara umat Allah, untuk Bapa di surga. Bapa Maha Cinta, satukan bawaan kami dengan persembahan-Mu, agar Bapa yang pemurah dan berkelana. Kami umat pilihan-Mu, ingin menyampaikan sujud dalam perjamuan suci. Kristus pengantara kami menyerahkan janji serta niat yang suci. Pada Kristus pengantara kami. Terimalah ya Kristus Tuhan, Bapa Maha Cinta, satukan bawaan kami dengan persembahan-Mu, agar Bapa yang pemurah dan berkelana. Kami umat tebusan-Mu, ingin menyembah-Mu selalu dalam perjamuan suci. Kristus Sang Raja Ilahi, kami menyerahkan diri, suruh cinta dan budi. Pada Kristus pengantara kami. Terimalah ya Kristus Tuhan, Sang Pengantara umat Allah, untuk Bapa di surga. Bapa Maha Cinta, satukan bawaan kami dengan persembahan-Mu, agar Bapa yang pemurah dan berkelana. Terimalah ya Tuhan yang Maha Jaya. Hosana, Hosana bagi Tuhan, dan pujilah Tuhan di surga. Terberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, puji Tuhan di surga. Hosana, 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 Hosana. Hosana, 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 terpuji Tuhan dalam surga mulia. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kudus Allah segala kuasa. Surga bumi lantang berpada sembah, turutkan Tuhan yang Maha Jaya. Hosana, Hosana bagi Tuhan, terpujilah Tuhan di surga. Semesta pun sujud bersorak riang, memuji Tuhan Maha Kuasa. Hosana, Hosana, puji Tuhan di surga. Hosana, Hosana.
Tuhan, terpujilah Tuhan di surga. Kita satukan semua doa, Dia dan kita dalam doa syukur hati dan sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Melakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Lagu-lagu serenilan kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan bangsa kami Fransiskus, dan usul kami Dominikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih darilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan beserta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Amin.
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab yang berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatu sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling mulai bersama. Allah anak pembawa, biarlah dia yang menghapus berbahagialah saudara-saudara yang diundang berjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebentar lagi kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu diharapkan untuk kita memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang beragama lain dan hadir dalam perayaan ini dilarang untuk menerima hostia kudus. Yang kedua, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari beragama Katolik yang belum mempersiapkan diri dan memiliki halangan kanonik, diminta untuk tidak menerima hostia kudus. Yang ketiga, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah menyiapkan diri, dimohon maju dengan tertib dan sopan ketika menerima hostia kudus. Yang keempat, para petugas keamanan diminta untuk membantu mengatur jalannya penerimaan hostia kudus. Yang kelima, kor sponsor menyanyikan lagu-lagu komuni. Sambutlah Kristus Raja, penebus kita. Dahulu umat Allah menyambut Kristus Raja dengan bersorak gembira, Hosana Putra Daud. Wahai umat, bersoraklah, sambutlah Kristus Raja, penebus kita. Ini kita rayakan kedatangan Sang Kristus sebagai penebus kita. Puji
ini lalu, namun bukanlah kehendakku, kehendakmu terjadi. Mahkota duri merajakan cinta kasih, bagi salib kedamaian. Yesus, Yesusku, ampunilah salah kami, bukan balik pada Bapa. Bapa, sekiranya boleh, biarkan biarlah ini lalu, namun bukanlah kehendakku, kehendakmu terjadi.
dan